yang mau didiskusikan ya terkait problematika, karena nutrisi reproduksi sangat erat kaitannya. Bahkan problematika rata-rata reproduksi sapi, kambing kita ini ya karena malnutrisi, defisit nutrisi. Sehingga kalau adik-adik mengetahui, coba nanti searching YouTube bengkel sapi ya, bengkel sapi di Kalijeruk itu, ya, dan saya juga pernah ke sana. Ini di sana bagaimana sapi-sapi itu di bengkelnya ini kan sapinya itu adalah objeknya, montirnya itu ya para peternak anak-anak kandang itu. Apa permasalahannya? Yang kurus bisa jadi gemuk, yang BCS-nya 2 nanti jadi bagus, yang kemudian tidak bisa bunting-bunting 3 kali makanya di IB biar bisa di IB secara bunting. Ini apa resepnya? Perbaiki dulu nutrisinya. Kondisinya diperbaiki dulu, tubuhnya diperbaiki dulu dengan perbaikan pakan. Ya, nanti adik-adik mulai sekarang saya sarankan sering buka YouTube terkait tentang peternakan. Bagaimana peternak sapi tanpa ngarit, bagaimana membuat formulasi pakan yang sederhana, bagaimana seorang PNS, guru bisa ngapain sapi 20 ekor, pengemukan sapinya besar-besar, kambing, itu supaya nanti menarik kalau kuliah begini. Jadi banyak case by case-nya. Tapi kalau ada tidak aware, tidak suka melihat itu kan agak repot nantinya. Jadi kaget begitu. Tapi kalau sudah sering melihat di lapangan di YouTube itu informasi banyak sekali, nanti kuliah begini kita bisa diskusikan. Oh, kalau di sana dengan seperti ini, prakteknya kadang peternak kita sudah maju bagus, tinggal ditambahi. Kalau ada adik mahasiswa ini bisa lebih baik lagi. Harapannya kan apa? Mereka prakteknya, tapi kadang teori-teorinya agak kurang. Nah, adik-adik lah ini di sini dengan ada kuliah ditanyakan dengan Bapak Ibu dosen sehingga bisa ketemu, oh ini kenapa kalau dikasih ini bisa seperti ini ya. Ini mungkin Bapak Ibu dosen bisa membantu menjembatani. Ya, oh kalau kasih ini kok bisa jadi gemuk, bisa jadi ini, bagaimana? Reproduksi bisa baik. Silahkan kalau ada pertanyaan. 1 atau 2 pertanyaan aja sebelum kita tutup. Kalau ada. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan, Dek. Kemarin kan saya menemui peternak, Pak. Nah, itu pada estrus yang pertama itu di IB. Lalu tapi gagal. Lalu pada estrus yang kedua itu di IB lagi, tapi dengan dosisnya tuh diperbanyak gitu, Pak. 2 kali dosisnya. Nah, apakah banyaknya dosis itu mempengaruhi keberhasilan IB ya, Pak? Dosisnya tadi, ya. Baik, terima kasih, Mbak Ina. Dosisnya tadi yang pertama yang kedua dulu. Yang pertama dosis IB tadi 2 kali diperbanyak, itu diperbanyaknya dari sekali IB 2 stroke atau pagi sore dan sore pagi atau sore paginya, deh. Oh, saya kurang tahu sih, Pak. Sepertinya banyaknya stroke. Soalnya kemarin tuh saya kan ngobrol. Yang pertama itu bayarnya 75, lalu yang kedua bayarnya 140-an. Berarti kan dua dosis itu, Pak. Ya. Jadi begini, 2 dosis itu 1 waktu atau 2 waktu itu pertanyaan, Dik. Ya, baik. Kalau tidak tahu begini, yang pertama begini ya. Estrus pertama dikawinkan, kenapa kok kebuntingannya kecil gitu ya, Mbak ya? Mbak Ina ya? Iya, Pak. Ya. Idealnya mengawinkan itu setelah involusi uteri. Involusi uteri itu 45 hari. Kalaupun belum 45 hari dia sudah estrus, namanya postpartum estrus. Estrus pertama setelah beranak. Itu dia tidak dikawinkan dulu karena apa? Dia belum sempurna involusi uterinya. Ini menyebabkan kegagalannya tinggi. Karena uterusnya belum kembali normal semua, deh. Ovarinya juga sama begitu. Sehingga kenapa kegagalannya tinggi? Sehingga belum ada involusi uteri di situ. Belum sempurna involusi uterinya. Yang kedua, itu biasanya setelah 45 hari involusi uteri itu nanti biasanya setelah 60 hari, deh. Jadi 2 bulan setelah beranak itu waktu yang kalau mau di IB sudah mulai baik, deh. Bahkan saya punya teman itu, temannya Dik Muhammad di universitas saya yang punya CV Adilabut, dia itu mengawinkannya setelah 60 ke atas kambing, walaupun dia birahi pun tidak dikawinkan. Tapi dengan seperti itu, Dek, ya, dan juga kawin alam ya kalau kambing ya, itu hampir feeding intervalnya rata-rata seragam 8 bulan sekali, Dek. Jadi setiap 8 bulan sekali beranak, jadi 2 tahun beranak 3 kali. Karena 1 involusi uteri sudah berhasil,
kedua yang mengawini pejantan. Pejantan ini kan editor yang paling baik. Dia tahu kapan timingnya dia onset ekstrusnya. Nah, itu. Yang kedua tadi double dosis. Double dosis itu baik kalau waktunya berbeda. Kalau waktunya sama, percuma deh. Karena satu straw itu sudah standar. Minimal biasanya 25 juta sperma. Padahal dibutuhkan yang satu sperma deh. Sehingga memperbanyak dosis kalau waktunya sama itu percuma, mubadir. Ini pernah saya jumpai di salah satu desa, saya tidak usah sebut namanya, satu waktu saya penyuluhan itu, pengabdian masyarakat, modelnya seperti itu deh. Dia di IP 2 dosis waktunya sama. Nyun sewu Bapak Ibu niko ngapunten niko mubadir, muspro saya gitu. Karena apa? Satu setengah sudah lebih dari cukup. Sangat lebih. Kalau mau 2 dosis, itu baiknya begini. Oh, birahinya pagi ya, IP-nya 2 kali. Misalkan siangnya sama sorenya atau malam sore atau baiknya sorenya sama besok paginya. Itu bisa. Karena apa? Birahi itu diakhiri dengan yang namanya ovulasi. Jadi ovulasi di akhir. Dia mengawinkan ternak sapi itu idealnya 12 sampai 18 jam dari awal birahi. Jadi birahinya pagi ngawinkannya sore, birahinya sore ngawinkannya pagi. Begitu. Kalau mau 2 dosis, ya 2 waktu yang berbeda, jangan waktu-waktu. Sehingga keberhasilan IB ini satu ternaknya harus sehat dulu deh. Ternaknya harus sehat, BCS-nya misalkan 3,5. Nih. Kalau ternaknya kurus di bawah 2,5, ini pengalaman kami, saya melakukan sinkronisasi induksi ovulasi, baik kambing sapi, responnya 100%, 99%. Tetapi apa keberhasilan kebuntingannya rendah. Tapi BCS-nya 3,5 ini keberhasilan kebuntingannya tinggi. Sehingga kenapa pentingnya melihat sapi ini sejahtera. Sejahtera dari mana? BCS-nya dilihat. 3 kelihatan 3 itu. 3 tulang rusuk tapi tipis saja. Syukur enggak kelihatan. Jadi itu bagus. Kedua, peternaknya. Ini pertamanya harus mati nih, mau meluangkan waktu melihat apa kapan birahinya pagi, segera proaktif menghubungi inseminator. Yang ketiga yang penting juga apa, peternak harus bisa ngopeni inseminator. Kalau inseminator ini tahu kapan waktunya di IB, jadi dia tahu ini sudah lewat atau belum. Kalau dirogoh, dipalpasi, kok serviknya sudah nggak tegang, sudah lewat. Nah, kalau sudah nggak lewat di IB pun percuma. Gimana cara ngopeni inseminator atau mantri? Yang ngopeninya ya kita terus terang aja. Pak, ngapunten, mohon maaf. Coba ini masih baik enggak untuk di IB? Kalau enggak, mohon maaf ada sedikit uang bensin gitu aja. Jujur begitu. Syukur buatin minum lebih baik. Itu enggak apa-apa. Tapi minimal diopeni apa? Karena kalau mereka itu kan, inseminator itu kan juga manusia, dia butuh biaya untuk anaknya, untuk istrinya, untuk rumah tangganya. Kalau jauh, dan inseminator ini berjuang loh, Dek, mantri-mantri kita itu. Kalau di tempatnya agak di kota itu mungkin satu kecamatan bisa 4 inseminator, Dek. Tapi kalau di pegunungan paling hanya 1. Jaraknya jauh, medannya sulit, bahannya kudu diganti, es alus, ya bensine, oline. Nah, sampai situ jauh-jauh, wis lewat, ya nek meng peternaknya enggak tahu, tahunya hanya ya matur nuwun, lemah teles, Gusti Allah sing bales. Nah itu aja ya kasihan inseminatornya, Dek. Padahal pakai budal ini berangkat, Pak engko jelali ya Pak ya, kok dolanan anaknya begitu. Istrinya Pak jelali Pak berhasil sementek. Nah ini kalau kerja bakti aja kan ya anyep, Dek. Ya toh. Adem-adem, bahannya wis tipis, bensinnya wis ya kelong, nah untuk apa-apa. Tapi kalau bensin diganti aja misalnya, itu sudah. Walaupun inseminator banyak yang baik, Dek. Saya banyak menjumpai juga inseminator Pak ini sudah lewat, lain waktu aja, itu tidak apa-apa. Tapi tidak semua inseminator seperti itu, Dek. Dan kalau kita berbuat baik dengan inseminator, iso ngopeni, mantri, inseminator, itu nanti apa kelebihannya? Kalau ada program-program pemerintah, bantuan-bantuan, itu kita jadi prioritas, Dek. Dan dia menjadi, Pak, ini ngapunten, ini pun lewat, Pak, Dek. Nah, gitu. Sudah lewat, Pak. Lebih nunggu aja. Ikut dinten malih. Jadi dengan titeni, Pak, niki tanggal pinten. Sekarang tanggal 9 Mei, 9 Mei. Jadi 21 hari lagi tanggal 30 Mei, tapi jenengan lingkari niku mang tuweni. Ya. 20 tanggal 30, 29, 30 tanggal tunggal Juni jangan amati mang punderi tanggalan. Nah, ini kalau saya sebenarnya seperti itu, Dek. Jadi sebenarnya juga perlu diopeni karena dia tahu oh yang lewat ini masih belum. Itu tahu sebenarnya.
Dan kalau kita tuh baik, inseminator, kita diprioritaskan, Dek. Ngapunten Pak inseminator, Pak Mantri, niki pun anu pun medal lelerane niki lendir udah banyak. Oke, kok tak segera mereka, prioritas, Dek. Jadi idealnya 12 sampai 18 jam karena ovulasi itu di akhir, atau ciri-cirinya yang paling mudah kalau sudah melimpah mukosa, lendir mukosa itu sudah melimpah banyak. Itu ya Mbak Ina ya, kurang lebihnya ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, silahkan kalau Mbak Ina ada yang kurang pas jawaban saya atau kurang puas, kurang detail mananya, tanyakan lagi. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Kalau sudah cukup jelas atau belum, atau masih ada hal yang mau ditanyakan, tidak apa-apa. Saya mau tanya lagi Pak. Kalau estrus gitu kan atau birahi itu 8 jam ya Pak kalau enggak salah. Berarti lamanya. Enggak, birahi itu 24 jam biasanya sih. Bahkan ada sampai 36 jam. Iya. Nah, birahi itu lama, 24 jam. Kalau pada sapi rata-rata 24 jam, dan waktu terbaiknya mengawinkannya 12 sampai 18 jam dari awal birahi. Oh, baik Pak. 8 jam itu 8 jam dari 2 sampai 12 sampai 18 jam itu loh. Itu the best time-nya. Tapi waktu birahinya dia mulai kelihatan nafsu makan menurun, mulai bengkak, mulai keluar lendirnya, itu ya dari awal-awal sudah mulai muncul. Dan selama biasanya 24 jam. Gitu. Kalau pada domba kambing bisa lebih lama. Jadi, tapi domba kambing kan dikumpulkan, Dek, kawin alam, itu lebih aman. Itu, Dek. Apa pertanyaan apa tadi? Pertanyaan apa? Saya tadi belum sempat ini, hanya baru meluruskan dulu 8 jam tadi. Itu Pak, berarti kalau misalkan mau di IB 2 kali, bagusnya di waktu mana aja ya? Waktunya ya tadi, kalau misalkan dia itu apa namanya birahinya pagi ya, sore sama besok paginya tidak apa-apa. Jadi antisipasi kalau terjadi delay ovulation tertunda. Itu. Atau juga bisa juga kasih GnRH. Ya. Tapi itu kan agak mahal ya. Tapi GnRH kan seperempat sudah bisa mencegah terjadinya delay ovulasi. Atau saya punya teman, dia mantri BRI, Dek. Ya, rumahnya di daerah Beji sini, Bejen, Karanganyar. Dia ngopeni, selain mantri, dia ngopeni sekarang 10 ekor sapi. 10 ekor itu 5 betina, 1 jantan, yang 4 pedetnya. 5 betina ini ternyata punya yang 4 siklusnya normal. Dia yang satu ternyata sering silent hit. Tapi dia punya melihara satu pejantan untuk apa? Untuk hit. Satu, fungsinya untuk hit detector. Kawinnya tetap IB, tapi yang mendeteksi pejantannya. Kedua, setelah 3 tahun dia jual, dia potong untuk Idul Adha. Itu keuntungannya double dia. Reproduksinya bagus, kalau intervalnya rata-rata 13 bulan, beranak sekali. Karena ada pejantannya, IB-nya dengan IB-nya dengan pejantan limosin, dia rata-rata simetralnya 1, yang 4 limosin. Kemudian apa namanya? Hit detektornya dengan pejantan, tetapi IB-nya dengan perkawinannya dengan IB. Itu bagus. Jadi kalau tadi kalau mau dikawinkan double injeksi tadi ya tadi tidak hanya pagi ya, sore sama besok paginya tidak apa-apa. Jadi jangan satu waktu, percuma satu waktu. Atau mau pagi itu juga sama sorenya juga tidak apa-apa. Siapa tahu peternak kita ini kadang dia terlambat, Dek. Dia sudah tadi malam tapi tahunya baru tadi pagi. Jadi baiknya kalau 2 kali ya saat itu juga, waktunya kapan nanti sore diminta ulangi lagi. Tapi jangan waktu yang sama. Satu pagi dengan sore atau sore dengan paginya hari, tidak apa-apa. Antisipasinya begitu, Dek. Karena kan peternak kita ini kan pertama kita tidak tahu ternaknya bagus atau enggak. Kalau ternaknya tidak bagus dan mati badan terlalu kurus, biasanya bisa terjadi delay ovulasi, ovulasi tertunda. Berarti baiknya kan mundur yang satunya. Kalau bisa jadi ternaknya normal, tapi peternaknya yang mendeteksinya terlambat. Sehingga harusnya birahinya sudah tadi malam, baru ketahuan pagi tadi. Kalau nanti ngibinya sore juga terlalu lama. Jadi bisa double injeksinya pagi dan sore. Bisa sore dan besok pagi. Tapi jangan waktu yang sama. Percuma waktu sama itu. IB itu sudah 1 straw itu sudah 25 juta, sudah lebih dari cukup, yang dibutuhkannya 1. Itu ya, Dek ya. Baik Pak, terima kasih. Ampun. Yang lain masih ada? Monggo.
Cukup? Kalau cukup, kita sampai sekian deh ya. Sebelum apa namanya, terima kasih. Jadi sebelum diakhiri kita